Kisah tanah air beta pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana tempatlah dipita dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Udah nyanyi-nyanyi lalu bangsaan, berarti kayak berbau-bau tokoh dari kebangsaan sendiri nih. Pasti. Oh enaknya sih Jenderal Sudirman. Jenderal bintang 5. oh iya sampai satu narik lagi bareng gue boleh dan tentunya Channel Haruni. yoi Channel yang membahas tentang Haruni yang pastinya menarik gitu. Kita bakal bawain dari Panglima Jenderal betul. pertama Wah, di Indonesia. ini nih jenderal yang menyelamatkan Haruni, ya. Indonesia ya. Nah, yang pertama nih, Jenderal Sudirman ialah pemuda cerdas yang hidup jauh dari orang tua, mandiri nih. Mandiri. Beliau nih Berdikari. betul. Nah, sejak lahir nih, Jenderal Sudirman tidak hidup dengan kedua orang tuanya. Dia hidup dengan saudara dari ibunya yang bernama Raden Cokro Sunario, yang saat itu menjadi camat. Ia pun mendapat gelar Raden karena dianggap sebagai anak sendiri oleh Cokro Sunario. Sejak kecil, ia dididik dengan sangat baik oleh orang tua angkatnya itu. Ia disekolahkan hingga menjadi pemuda yang sangat cerdas pastinya. Jenderal Sudirman nih waktu kecilnya nih. Waktu masih belia. Bener. Nah, dari kecil nih hingga umur 18 tahun, Jenderal Sudirman tidak pernah diberitahu siapa orang tua aslinya. Ia hanya tahu jika Cokro Sunario adalah ayah yang menyayanginya dengan tulus. Iya, ngerawatnya tuh. Bener. Ya, dia mudanya tuh Iya, dia bapak angkat lah ya jatuhnya. ngajarin. Nah, setelah mengetahui fakta ini, Jenderal Sudirman akhirnya diperkenalkan untuk hidup lagi dengan keluarganya. Meski pada akhirnya ia lebih aktif dalam belajar setelah sang ayah asli meninggal dunia. Itu nih pahlawan yang nggak dibesarkan oleh orang tuanya langsung. Iya. Baru tahu Dia sih sendiri. Mau ngapain? Benar. Zaman itu Iya. sulit ya, nggak tahu juga ya kan. Nah, yang kedua, Jenderal Sudirman ini adalah seorang kepala sekolah, sahabat Alu. Jenderal Sudirman pernah menjadi seorang guru ngajar. Ternyata Awalnya dia emang pahlawan tempat jasa. Mengajarkan murid-muridnya tuh pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul. Islami Ya, dan wayang nih, wayang-wayang tradisional, jadi nerapin nilai-nilainya. Dari wayang ini nih. Moral. Moral nih. Dia ngajarin moral nih, guru moral nih. Kalau zaman itu budi pekerti. Oh, budi pekerti. Iya. Sebelum dia sering ngejelasin ke muridnya itu dengan cara tadi. Oh, pakai wayang. Kisah Rasul, ya kan, sama wayang. Boleh tuh ya. Wali Songo. Bilang. Iya, itu dia. Hal ini membuat populer di kalangan muridnya nih dengan caranya dia Unik soalnya belajar murid kan. juga jadi Seneng lah. wah kita harus baik. Dia ngejelasin, ya kan? Bukan ngomong ini itu doang, tapi ngejelasin. Cuma teori doang kan. Murid jadinya iya. Ya kita juga seneng ya. Seneng lah. Kalau guru yang kayak gitu-gitu. Lagi ada pergerakan dari permainan wayang. Nah, dia ya meskipun itu gajinya kecil ya,
dibilangnya guru. Hah? Dulu ya zaman sebelum ini aja kesini juga susah ya. Pas zaman Gus Dur maaf deh. Iya. Sudirman ini tetap ngajar on. Bisa dibilang kayak apa itu lagu Iwan Fals, Umar Bakri lah model-modelnya. Umar tetap ngajari bener kan. Murid-muridnya biar jadi orang. Iya, sebagai hasilnya gaji bulanannya meningkat 4 kali lipat. Iya, Ini tanpa diharapkan nih. iya dulu kan ini bahasanya gini nih, 3 gulden nih awalnya. 3 gulden nih. Oh, ini zaman dulu nih. Iya, zaman ini nih sebelum merdeka pasti nih. Benar. Nah, di akhirnya tuh sampai 12 mega. 12 gulden. Iya. Main Sebagai dulu. kepala sekolah, Sudirman mengerjakan berbagai tugas nih, administrasinya, termasuk mencari jalan tengah di antara guru yang clash. Oh, bermasalah ya sama guru. Iya, dia multi, Multitasking lah, Iya. multi peran lah ya jatuhnya. multi peran, Cox itu dia halus gitu. Pernah berwudu dengan embun saat perang gerilya. Pasti berpikir kan kalau lagi perang, ya kita nggak bisa nyari air. Gerilya bagi di hutan-hutan. Jadi kayak ini menggantikan wudu kayak tayamum lah di tembok. Iya. Kayak gitu. Niatnya sih. Yang penting kan niat nih. Menurut pengakuan mantan pengawal Jenderal Sudirman nih, Mayor Purn Abu Arifin yang adalah seorang Nasrani, Jenderal Sudirman adalah sosok yang begitu mengagumkan dan taat beragama. Di tengah hutan nih, kerap kali mereka sulit nih menemukan air. Padahal untuk bersolat, Jenderal Sudirman butuh wudhu, pasti kan? Sholat Pasti. harus membersihkan diri dulu nih. Iya. Maka dalam berbagai kesempatan ini, Jenderal Sudirman berwudu dengan embun yang menempel di dedaunan. Saking sulitnya kan, ada di dedaunan kan bisa ada bintik-bintik air tuh. embun-embunan tuh Embun-embunan kayak habis gitu. pagi. Benar. Kesaksian Abu Arifin ini nih, tak sekalipun Jenderal Sudirman meninggalkan sholat 5 waktu, pasti kan? Iya. Banyak yang menganggap Jenderal Sudirman sakti lantaran selalu lolos dari sergapan Belanda. Tapi nih, bagi Arifin, Tuhanlah yang melindungi sang jenderal. Benar, dia lebih menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Jadinya ya udah deh tuh, ya kan. Benar, soalnya semua di dunia ini cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Iya. Ini- Kita Niat baik pasti akan semua diberikan jawaban adanya sama pencipta kita. kebaikan. Benar. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru. Begini, karena kebiasaan merokoknya. Itu. Jenderal Sudirman itu terjangkit penyakit TBC kan jadi bilang. Parah. Biasanya itu keringet dingin gitu. Iya, gitu. Batu-batu. Paru-paru basah. Paru-paru basah. Ya itu dia tetap nih profesional. Iya. Perang dijalani. Nah, Ibadah di negara ya iyalah, merdeka. tanah Tuh, air. bayangin tuh ya kata lu, pahlawan kita dulu susah sampai yang segitunya bilang sih Sampai dibopong. bela-bela. Iya, iya kan. Iya kan di film kan dia apa Dibopong, iya. cocok sih. Ini masalahnya jenderal Jenderal. pertama. Nah, Itu dia. Nah, akhirnya ini dari TBC-nya ini dia wafat berita duka kan pada tahun 50 tuh, 29 Januari setelah kemerdekaan, berarti kan ibaratnya ininya dia sudah menyelesaikan misinya dia, tugas karya apa baktinya dia untuk negara Indonesia gitu. Dan setelah itu ya akhirnya Belanda ngakuin di KMB bahwa merdeka, bahwa Indonesia telah merdeka. Belanda sendiri nih yang bilang. Langsung konferensi meja bundar deh. Wah, itu tuh Mungkin itu sejarah dari dulu kita kayak nongkrong ngelingker lah ya. oh benar, Biar baginya enak. benar. Itu dia, ini dari filosofi ini nih. Iya benar. Lanjutnya nih, Jenderal Sudirman menjadi panglima besar pada usia 29 tahun ternyata deh.
masih muda banget ya, iyalah. udah jadi jenderal nih ya, mungkin sih karena yang yang tadi awalnya. dan jadi anak cerdas juga kan Eh. beliau ini. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan Dia lahiran nih. lahirnya tahun 16 nih. Sudah diangkat menjadi Panglima TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Oh benar, 9 tahun. Iya, benar. Iya, benar. Kan? Iya. Jenderal Sudirman adalah panglima besar pertama dan termuda dalam sejarah perjuangan Republik RI nih. Karena ya iya, jenderal sekarang kan bisa 30-40 ke atas kan. Palingan 50-an. Iya. Untuk nggak ada yang bisa. Oh, ini jenderal muda nih. Cocok ada patung nih Jakarta ya. Nah ini Gimana ya? dia jadi monumen-monumennya juga banyak kan. Iyalah. Masih jalan juga. Guru. Jenderal Sudirman, semua Sudirman gitu kan. Nah ini, aduh. iya. Nah itu tuh yang bikin dia menjadi rekor jenderal Nggak bisa termuda. dipercaya sih. Gitu. Nggak bisa dipercaya. Mungkin sih. Indo sendiri sih susah ya. Benar. Ya, akhirnya beliau bisa gitu kan. Dan semoga ada lah generasi yang meneruskan seperti Sudirman yang Iya. Bapak Jenderal Sudirman. Kita sebagai rakyat menjunjung tinggi. Benar. Kita juga menghargai sejarah terbentuk Indonesia nih. Ya nggak sih, betapa nyawa taruhannya. Ya nggak sih? Ambil bela-belain nih. Iya, Pokoknya kan. jangan sampai tiba-tiba dipecah gitu aja sama segelintir orang yang nggak tahu dia tinggal di mana. Saudara, masalahnya, Benar. Sekarang jadinya sama Indo Dipecah belah karena aneh. iya sih. Ya semoga harapannya ini hope dari orang Indo hatinya pada terbuka Tuh. dan semuanya dewasa setelah ada kejadian ini. Harapannya itu ada. Kata Soekarno adalah bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Balik lagi ke jas Merah. Oke, coba cari segitu dulu penjelasan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Betul. Hal-hal unik ya. Yoi. Pokoknya tetap setia deh. Iyalah harus. Iya, nggak ada ruginya kalau lau-lau nonton kita. Karena semuanya informasi unik dan menarik kan. Menarik dengan pembawaan kita yang nggak jelas. Absurd ya, gitu aja lah ya. Seenggaknya isinya lah yang diambil. Ambil positifnya, buang negatifnya, udah itu aja. Iya. Gak usah yang aneh-aneh. Yoi, udah deh. Pokoknya jangan pada lupa-lupa deh ya. Betul. Terus dukung Halo Nih Channel. Jangan lupa pilih.